sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita tolong berdoa untuk kita berdoa supaya kita ini mendapatkan kemudahan, kebenaran, dan keberkahan yang bermanfaat ini. Karena satu orang cara diri saja yang sudah berdoa, terima kasih Pak. Kita berdoa. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih itu keniscayaan. Ini merupakan suatu pembahasan yang baru. Namun sebelum itu, Bapak akan mengajak kalian supaya kalian betul-betul rileks, santai, dan menikmati proses pembelajaran pada pagi hari ini dengan menghayati dan merasakan aliran-aliran nafas melalui teknik pernapasan atau teknik resepsi diskon. Jadi kalian akan dengarkan dan ikuti instruksi yang ada dan kalian dengar. Paham ya? Kerja? Terima kasih.
dulu. Ya, ini kita sedang melakukan arahan yang diberikan oleh video tadi. Itu namanya teknik stop. Jadi sebuah teknik yang kita gunakan biasanya untuk belajar fokus dalam sebuah suaranya. Kita tadi kalau mengatakan aliran-aliran apa yang nanti akan kita terus difokuskan tidak bisa apa supaya di play. Selanjutnya ada satu buah video lagi. Ini untuk membawa kita ke dalam suasana yang lebih santai dengan pemandangan-pemandangan yang sangat menakjubkan. Nah, lanjut kita mudahnya lagi. Bayangkan kalian berada di sana, hati kalian belum ke dalam air tersebut, dengan kalian mendengar bunyi musik air, ada suara-suara burung yang sudah terkecau akan bernyanyi. Bukan masalah yang ada, kewenangannya dibuang saja. Cukup ya, ini kalau diikuti sampai 30 menit. Oke, nanti di video ini bisa saya share di grup WA supaya kalau kalian dalam keadaan yang kalau bisa dibuka. Oke, nah dari dua kegiatan tadi yaitu kita mendengarkan dan melaksanakan arahan tentang bagaimana kita menyiapkan diri, lalu sistem atau teknik mindfulness talk. Kemudian kita menyaksikan pemandangan melalui video tadi. Apa yang kalian rasakan? Satu kata saja. Apa yang kalian rasakan? Sudah. Apa lagi? Relax. Senang. Jadi kalau saya ketahui ya, satu kata yang kalian ucapkan barusan itu semuanya bernilai positif. Artinya perasaan kalian tidak dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Bahagia, tenang, rileks, tegar. Oke, nah jadi saya rasa perasaan ini sudah menjadi sebuah modal buat kalian untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, apa yang akan kita pelajari? Saya akan berikan sedikit gambaran berupa motivasi. Apa kita harus belajar tentang hal ini? Apa yang kita pelajari hari ini? Yaitu tentang penyajian data. Kenapa kalian harus belajar tentang penyajian data? Itu adalah pertanyaan yang harus ada ketika kalian ingin belajar sesuatu. Penyajian data ini merupakan sebuah informasi yang bisa kita gunakan untuk memutuskan sesuatu. Contoh, ada data tentang ramalan cuaca dari BMKG bahwa mengatakan dari bulan 7 sampai bulan 10 kemarau, dari bulan 11 sampai bulan 6 itu musim penghujan. Kemudian disajikan dalam bentuk tabel atau dalam bentuk diagram. Dari data tersebut kita bisa menafsirkan
Oh ternyata dari bulan 7 Juli sampai bulan Oktober itu musim kemarau. Apa yang harus kalian lakukan saat musim kemarau? Contoh misalnya kalian sebagai seorang usahawan, itu kalian di musim kemarau, kalian akan memikirkan sebuah produk yang bisa dijual dalam musim kemarau tersebut. Musim kemarau kan identik dengan cuaca yang panas, ya. Anda mungkin kalian di cuaca yang panas itu kalian jual sesuatu yang tidak masuk akal di musim panas, seperti itu. Itu kalian akan memikirkan, oh, kalau musim panas kayak gini, ini bisa kita manfaatkan, kita jual sesuatu yang menyegarkan, misalnya es campur atau apa? Es dawet, es kelapa yang ketika panas-panas diseluruh ya. Nah, jangan pula lalu jual esnya di bulan 11 sampai bulan 4 dan katanya akan musim hujan. Musim hujan lalu buat es kelapa. Orang yang menggigil, ya kan, kedinginan, mana laku jualan kalian. Nah, orang yang pintar, yang bisa menafsirkan, membaca data melalui penelitian data yang ada, itu bisa membuka peluang yang baru. Ya, jadi saya minta tujuan ini benar-benar kalian pahami supaya kalian semangat itu dalam proses pembelajaran. Nah itu. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kalian nanti setelah kita melakukan proses pembelajaran, kalian akan mampu yang pertama adalah menyajikan data dalam bentuk diagram garis, diagram kata, apalagi lingkaran, apalagi tabel, oke. Dan kita fokus ke 4 topik yang itu saja dulu. Nah, kan? Oke. Selanjutnya kita akan melewati proses pembelajaran menggunakan pembelajaran secara berkelompok. Sebelum masuk ke pembelajaran kelompok, saya akan menayangkan sebuah video dulu. Kalian amati terlebih dahulu untuk pengetahuan awal atau pengetahuan dasar. Nah ini burung apa ya? Apa? Burung apa ini? Bukan. Karena kita sudah dulu videonya, kita saja berapa ini Nah itu channel saya ya. Kalau kalian bisa paham pembelajaran, akan masuk ke channel. Oke, penyajian data. Nah, penyajian data itu bertujuan untuk mempermudah analisis pembaca dalam mengakses data. Kemudian data itu disajikan dalam bentuk apa saja? Tabel. Oke. Nah, bentuk tabel seperti itu. Ada yang tabelnya lebih sederhana. Kemudian diagram data. Selanjutnya diagram data itu contohnya seperti apa? Nah, ini contoh dari diagram data. Kemudian diajukan dalam bentuk diagram garis. Nah, diagram garis seperti apa contohnya? RMA. Ini bentuk diagram garis, videonya dan bentuk kayaknya kurang benar. Kemudian ada diagram lingkaran. Bentuknya jelas, lingkaran. Ya, ini contoh diagram lingkaran. Nah, oke, video singkatnya sudah bisa di stop ya. Oke.
kita masuk kepada tanya jawab kita ya, yang jawab kita. Dari video pendek yang kalian saksikan barusan dari dasar dari pengajian kita, apa yang dapat kalian ketahui atau dapat kalian kumpulkan atau dapat kalian ambil pelajarannya? Yang bisa menjawab? Apa yang kalian dapat ambil dari video tadi? Apa? Cara menjaga agar lebih mudah. Ada yang lain? Ini udah bagus nih. Perhatikan. Mengetahui bentuk-bentuk diagram. Betul. Apa lagi? Diagram ada berapa jenis? 4. Ada? 4. Hah? 4. Banyak. Sebetulnya bukan 4 ya, yang banyak sekali bentuk diagram itu. Namun yang kita fokuskan pada pelajaran ini, kita fokuskan tempat ketiga dulu. Nanti kita bisa explore lebih banyak lagi. Diagram itu banyak sekali. Saya sendiri pun tidak hafal semua bentuk diagram seperti itu. Oke, terima kasih. Berarti dari video tadi kalian bisa sedikit mengetahui ya apa itu penyajian data, bagaimana bentuk diagram dan lain sebagainya. Karena kita masuk ke pembelajaran cara berkelompok apa sudah membagikan kalian dalam 5 kelompok ya, 5 kelompok. Oke, ini kelompok pertama. Sebagai kelompok asal itu terdiri dari 5 kelompok. Kelompok 1 kita dan seterusnya, kelompok 2 dan seterusnya, kelompok 5 itu diisi oleh Maria, Isya, Iba dan Dani. Oke, sekarang silakan kalian bentuk tempat duduknya berdasarkan nama-nama kelompok ini ya. Silakan bergerak, jangan mager. Bergerak. Posisi kelompok 1, silakan arahkan saja di kelompok 1, kelompok 2, dan kursinya saja. Kursi yang diangkat. Ada 5 orangnya di sini ya, kursi saja yang diangkatnya tak perlu diangkat. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, nomor 4 di sini, nomor 5 di ujung tengah. Ya. 3, 4, 5. Oke. Makanya semangat loh. Itu berarti semua ini kayak berapa? Jadi sama tadi ada sesuatu hal yang terjadi apa? Karena hubungan baik-baik saja ya. Sehat ya? Sehat ya? Oke. Sekarang silakan kalian akses yang saya lewat Google ya, yang belum terkoneksi internet gitu. Yang belum terkoneksi internet, hari ini paling passwordnya semua ya. Dalam satu kelompok pastinya ada yang masuk. Nah itu ya, tahu ini kan? Nih. Nah ya, kemudian passwordnya nah hingga 221. Connect, lalu ada bahan
akan saya share melalui grup kalian menggunakan Quizzes dan menggunakan Canva serta menggunakan Facebook. Nah, karena kalian aktif mana yang ingin kalian gunakan. Nah, kalau mau ketiga-tiganya boleh. Saya dulu di grup yang ada. Oke, ada dua link yang bisa kalian klik. Boleh yang atas atau yang bawah lagi. Yang atas itu Quizzes, yang bawah itu yang itu. Kemudian kalian diskusikan apa yang ada di voting. Nah, itu tengok di slide aja. Nah, itu. Didiskusikan bersama rekan kelompoknya. Oh, ternyata penyediaan data yang menurut proposalnya seperti ini. Kemudian buatkan
diamati bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Oh, seperti itu. Kalau disajikan dalam bentuk diagram lingkaran, bagaimana prosesnya? Ya, masing-masing kelompok fokus saja. Kalau yang satu-satu amati bagaimana cara atau mengajarkan data dalam bentuk tabel, bagaimana cara menjaga data dalam bentuk diagram dan seterusnya. Nah, bagaimana cara membacanya, menyajikannya, diteliti, diamati. Ketika ketemu hal-hal yang kurang dipahami, dicatatkan, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Ya. Oke, diskusinya santai saja. Ada poin-poin yang harus kalian dapatkan. Dicari poin-poin itu. Ya, jangan sampai diskusinya tidak membuahkan hasil apa-apa ya. Nama diskusi itu tuangkan apa yang menjadi pertanyaan, kemudian jawab bersama kelompoknya, dianalisis. Oh, ternyata seperti ini loh. Bagi yang kurang mengerti, enggak usah. Bagi yang kurang memahami, apa yang kurang dipahami, dicatatkan dulu. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Kalau tidak terpecahkan di dalam kelompoknya.
Tadi kan sudah berdiskusi di kelompok asal, karena kalian bergabung di kelompok yang baru, diperkuat lagi diskusinya, dilengkapi poin-poin yang kalian dapatkan tadi. Ini bahan bacaan juga kita perkaya lagi bahan bacaannya supaya kalian makin paham apa itu penyajian data dan penyajiannya. Kemudian tafsirkan datanya, ditafsirkan datanya. Risiko tahun ini sekian, kemudian meningkat tahun sekian, peningkatannya berapa, itu cara menafsirkan. Nah, ini apa datanya boleh didiskusikan bersama kelompok. Oke. Mana handphonenya? Materi yang di handphone boleh dibuka juga. Kemudian kalian juga boleh, selain materi yang saya sajikan,
melalui aplikasi-aplikasi yang saya buat. Kalian juga bisa mengakses informasi lain di internet ya. Jadi belajar itu sumbernya jangan terbatas sama satu saja. Harus belajar juga sambil mencari sumber-sumber lainnya supaya memperkaya bahan pelajarannya. Ya, memperkaya hasil atau mempertajam analisis yang tadi, yang pertama. Oke, diskusi saya rasa di kelompok yang hari ini sudah cukup. Ya, sekarang kembali kepada kelompok awal. Kembali kepada kelompok awal lagi dan ada LKPD atau lembaga kerja peserta didik yang harus kalian selesaikan bersama-sama. Mari lagi, 1, 2, 3. LKPD-nya seperti ini, masing-masing satu kelompok satu LKPD. Ya, LKPD itu lembar kerja konkret. Nanti kalian masukkan di sini, ya, nama anggota kelompoknya dan nama kelompok berapa gitu. Kemudian ini adalah tujuan pembelajarannya dan ada soal atau permasalahan yang harus kalian pecahkan bersama kelompoknya. Pahami saja, kemudian tuangkan di dalam LKPD ini. Sengaja LKPD-nya saya buat berwarna-warni ya, supaya hidup kita juga enggak abu-abu juga. Warna warni. Nah ya, yang ini. Oke, sebelum melakukan dan menganalisa supaya kita fokus, coba ada satu SPG dulu ya. Ada satu SPG untuk melakukan atau melatih kita dulu fokusan konsentrasi. Ya. Instruksinya seperti ini. Pak Guru bilang, baru kalian lakukan yang Pak Guru sebutkan. Tapi kalau tidak diikuti dengan awali dengan kata Pak Guru, maka kalian tidak melakukan apa-apa. Paham ya? Contoh, Pak Guru bilang
berdiri. Maka kalian berdiri. Oke? 1, 2, 3 mulai. Pak Guru bilang berdiri. Pak Guru bilang siap gerak. Pak Guru bilang hormat gerak. Tegak gerak. Yang fokus. Sudah ketahuan kan? Oke? Nah, yang turunkan tangannya tadi boleh duduk dan menyaksikan kawan-kawan yang lain yang masih fokus. Loh. Turun semua kah? Ya, ada. Pak Guru bilang tegak gerak. Pak Guru bilang pegang hidung. Pak Guru bilang pegang telinga. Pegang dagu. Iya, masih fokus. Ternyata bagus di fokusnya up dan lain-lain. Pak Guru bilang turunkan tangannya. Pak Guru bilang pegang kepala. Pegang hidung. Iya, jatuh. Pak Guru bilang pegang hidung. Pak Guru bilang pengen-pengen. Pak Guru bilang turunkan tangannya. Pak Guru bilang pegang perut. Lurus terus. Banyak fokus dia. Tinggal 1, 2, 3, 4, 5 orang. Pak Guru bilang terus. Pak Guru bilang buka tangan. Pak Guru bilang stop. Pak Guru bilang hormat gerak. Tegak gerak. Tinggal 4 orang lagi ya. Konsentrasikan masih penuh. Pak Guru bilang tegak gerak. Hormat gerak. Iya, dari sini nih dulu ya. Oke, yang bertiga satu dekat ini. Nah, semuanya dapat push. Seharusnya Pak Guru bilang dekat sini kan. Artinya kalian memang perlu konsentrasi yang lebih tinggi. Terima kasih sudah ada yang ini selanjutnya. Oke ya, nah cukup sekian untuk SPT-nya. Sekarang lanjutkan ke KPD-nya. Ya, nama kelompok kelompok berapa ya? Nah, kelompok dua namanya. Ya, dia betul. Sesuai dengan instruksi di sini apa? Amati, silakan sajikan data berikut dalam bentuk diagram apapun yang kalian mau. Pilih salah satu atau beberapa diagram yang bisa kalian gunakan, gitu kan? Langsung di belakangnya boleh atau di sampingnya boleh, di mana saja di lembaga itu. Ya, silakan. Kalian boleh membuka bahan referensi yang tadi saya bagikan tuh. Oh, ternyata menyajikan diagram batang seperti ini. Ah, sekarang ada kasus yang harus kalian pecahkan. Dibuat bagus-bagus ya. Kalau kalian mau fokus ke satu diagram, silahkan. Kalau kalian mau sajikan data itu ke dalam bentuk yang lain, juga silahkan. Yang jelas ini sudah dalam bentuk tabel, ya kan? Berarti kalian ubah ke dalam bentuk lain. Oke? Bisa dipahami ya instruksi pengerjaannya ya? Oke. Kerja kelompok.
diagram apa? Logo ini diagram apa? Bisa ya? Oke. Hah? Apanya alternatif? Apanya alternatif? Alternatif. Ada sinyal nggak? Oke, koneksinya udah saya hubungkan lagi tuh. Tadi terlalu lama, mungkin makanya dia mati. Gimana menurut kalian gimana? Ini jadinya diagram apa? Diagram. Oke. Pakai warna berarti gitu. Ini warna biru tadi, yang hitam. Oke. Ya, fokus di nomor satunya dulu. Kemudian nanti nomor 2-nya kalian analisisnya ringan-ringan saja. Analisis ringan-ringan saja. Oh, ternyata misalnya apa yang kalian bisa baca dari gambar itu? Gimana penghasil tadi kita tahu berapa penghasilan tadi paling tinggi misalnya. Nah, bandingkan dengan tahun berapa sebelumnya apa prosesnya menggunakan menaikkan apa. Ini diagram batang. Oke, jadi kalian sajikannya ke dalam diagram batang ya. Oke, menarik. Kalian memilih diagram apa? Diagram batang. Oke. Wow, besar sekali. Ya, nggak apa-apa. Berarti lebih jelas. Sip. Kelompok ini referensinya masih pakai tuh, kemudian pilih diagram apa? Diagram batang. Diagram batang. No problem. Sepertinya penggemar diagram batang hampir di semua kelompok ya. Apakah diagram batang merupakan penyajian yang paling mudah? Paling menarik? Ya juga ya. Oke. Nah, deh. Kemudian sambil yang satu ngerjakan, boleh kalian bagi coba sambil analisis. Nomor 2-nya kan dianalisis tuh. Boleh dikasih warna supaya lebih menarik juga boleh. Silahkan bebas, sebebas-bebasnya. Diagram batang juga kan ada yang versi horizontal, ada yang versi vertikal kan, sesuai dengan materi yang kalian pelajari di video tadi. Nah, silakan kalau mau gunakan yang horizontal, gunakanlah horizontal. Kalau mau gunakan yang vertikal juga boleh. Kira-kira dicukupkan sama space yang ada.
Jadi masing-masing kelompok menunjukkan hasil kerjaannya ya. Oh dari kelompok ini begini loh kerjaannya, hasil kerja. Oh dari kelompok ini analisanya seperti itu, itu beda. Oh, ke atasnya pakai sistem apa lagi? Gara-gara kesalahan, jadi kamu buat yang berbeda ya kan? Gak apa-apa lah. Kita kan juga kan juga. Ambil dengan satu, satu apa ya? Tungkat. Satu tahun. Sambungkan Bluetooth Anda. Rumah mereka kalau ada lagu supaya kata-kata kalian itu bukan. Kalau bahasanya santai, kalian tuh lebih nikmati gitu. Jadi kan belajar itu banyak kegiatan yang menyenangkan, bukan kegiatan yang membingungkan. Sudah istirahat kita lagi. Ada arti gini ya? Ada arti yang istirahat kalau karaoke.
nanti kalian akan menunjukkan hasil pekerjaan kelompok kalian pada kelompok yang lain. Lihat apakah ada kerjaan yang berbeda, kemudian analisisnya apakah sama atau berbeda, bisa kita lakukan bersama-sama. Oke, satu enak ya, kipas angin. Ya. Kabel 50 itu. Sekarang ini sinyal dosen kagak.
hobi main gitar nggak? Hobi tapi nggak bisa. Gitar main gitar? Asik. Ah. Ya, selesaikan diagram yang ada dua, kemudian tarik sequelnya. Waktunya Ibu untuk pekerjaan kelompok ini ya. Selanjutnya saya stop dulu ini ya. Oke. Nah, sekarang kita saling tunjukkan yang saling tunjukkan diagram yang telah kalian buat berdasarkan data dari padi jagung kedelai yang terkandung di dalam tabel. Di tabel itu kan kalian ubah dalam bentuk diagram. Oke, coba kelompok satu lagi finishing. Sedikit lagi. Mana kelompok yang sudah gambarnya? Sedikit lagi. Oke, tambahan waktu sedikit lagi. Kelompok Markel, kawan-kawan, tapi sudah. Kesimpulannya oke.
Oke. Ngambilan apa? Kelompok mana yang sudah? Ya, finishing. Oke, keren banget. Aman. Oke. kepada berbagi hasil yang telah kalian kerjakan. Dari kelompok mana? Kelompok satu dulu. Yang lain boleh melihat, ya. Coba satu orang berdiri dari kelompok satu, menunjukkan hasil pekerjaannya, kenapa pilih diagram itu, dan apa kesimpulan yang didapatkan. Ayo, satu orang. Setelah mendapatkan data tersebut, kami menyajikannya dalam bentuk diagram batang. Nih, dapat teman-teman lihat diagram batangnya. Di sini ada yang berwarna merah itu melambangkan padi, warna hijau melambangkan jagung, dan warna oranye melambangkan kedelai. Kami juga mendapatkan kesimpulan dari data hasil panen tersebut. Dapat disimpulkan dari data hasil panen kelompok tani desa tersebut, padi mencapai hasil panen terbanyak pada tahun 2022.
dengan hasil panen 350 ton. Dan yang tersikit pada tahun 2017 mencapai hasil panen 150 ton. Jagung mencapai hasil panen terbanyak pada tahun 2021 mencapai hasil panen 400 ton dan tersikit pada tahun 2020 mencapai hasil panen 200 ton. Dan kedelai mencapai hasil panen terbanyak pada tahun 2020 yaitu 300 ton dan tersikit pada tahun 2018 yaitu 150 ton. Demikian hasil dari presentasi kami dan kerja kelompok kami. Atas perhatian teman-teman kami ucapkan terima kasih. Oke, luar biasa ya kelompok 1. Anggota kelompoknya coba lihat anggota kelompoknya. Dinita, Am, Emas dan Septianti. Oke, sekali lagi tepuk tangan dong buat kelompok tadi. Oke ya. Kemudian pertanyaan dari Bapak, kenapa memilih menyajikan data tersebut menggunakan diagram batang? Karena kalau diagram batang tuh Pak, kita jadi mudah melihatnya Pak, apalagi kalau di sininya nanti langsung dibuatkan garis pada ton-tonnya Pak. Terus itu juga bisa membedakan warna-warnanya, kita bisa pilih warnanya Pak, biar mudah dilihat gitu Pak. Terus kalau kayak gini juga kayaknya rapi dari tahunnya, tonnya udah kerja Pak. Oke, pilihan yang tepat ya berdasarkan kelompok tersebut. Oke, terima kasih. Saya sangat mengapresiasi kerja keras kelompok 1 ini. Hasilnya sudah sangat luar biasa. Oke ya. Jadi itu kelompok 1. Sekarang kita masuk ke kelompok kedua. Kelompok kedua siapa yang mau berdiri? Oke. Boleh tunjukkan pada teman-teman. Oke teman-teman, ini hasil kerja dari kami yang kelompok 2. Yang berwarna biru adalah padi, warna hitam jagung, dan warna merah adalah kedelai. Jadi dapat kita simpulkan hasil panen padi terbanyak pada tahun 2022 mencapai hasil panen 350 ton. Dan hasil panen paling banyak pada jagung pada tahun 2021 mencapai 400 ton. Yang paling sedikit pada tahun 2017 mencapai 200 ton. Yang ketiga, hasil panen kedelai yang paling banyak pada tahun 2022 mencapai 300 ton. Dan yang paling sedikit pada tahun 2018 mencapai 150 ton. Oke. Jadi itu presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke ya. Nah, ini juga sama ya, masih menggunakan diagram batang ya. Kelompok 1 dan 2 ini ada chemistry yang sama nih. Kayaknya lebih memilih ke diagram batang. Oke ya. Oke, berhubung kita keterbatasan waktu ya, jadi tidak semua kelompok presentasikannya, cukup terwakili oleh kelompok 1 dan 2 saja. Oke. Oke, baik. Kita sudah selesai untuk diskusi kelompoknya. Nanti awalnya kelompok awal, kemudian masuk ke kelompok ahli, kembali lagi ke kelompok awal dan menyelesaikan strateginya. Saya sangat melihat dengan jelas bahwa kalian sudah mulai menemukan bagaimana sih cara menyajikan data dalam bentuk yang bisa kita sajikan, itu bentuk tabel, bentuk diagram garis, diagram batang maupun diagram lingkaran. Selanjutnya untuk
untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ada evaluasi dan refleksi, ya, yang kalian kirimkan melalui tautan Google Form yang kalian akan akses, ya. Kemudian kalian isi sesuai dengan pengetahuan yang kalian dapatkan pada pagi hari ini. Waktunya habis, ya, kalian isi itu di rumah masing-masing, ya. Tapi paling lambat sekitar jam 5 atau jam 6 sore. Oke, intinya itu mengenai apa yang kalian pahami di pembelajaran hari ini, ya, untuk mengevaluasi ketercapaian kita, ketercapaian pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya saya ingin memberikan sedikit umpan balik, ya. Umpan balik ini saya harapkan bisa menambah motivasi kalian dalam belajar. Yang pertama, umpan balik yang saya berikan adalah saya mengapresiasi kepada kalian semua yang sudah terlibat aktif di dalam kelompoknya. Ingat ya, diskusi itu terjadi di dalam kelompok menggunakan pola dua arah. Jadi jangan sampai ketika di dalam kelompok diam-diam saja, tidak mengeluarkan pendapat apapun. Jadi depan boleh lebih aktif lagi diskusinya. Jangan terpaku kepada satu dua orang yang terlihat menguasai materi, tapi semuanya bekerja bersama-sama untuk mendapatkan sebuah tujuan, itu menyelesaikan KPD sesuai dengan permasalahan yang dilihatkan. Kemudian saya meminta satu orang untuk merefleksi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana jalannya kegiatan pembelajaran kita hari ini, kemudian apa harapan ke depannya pembelajaran hari ini gimana? Misalnya pembelajaran hari ini bosankan Pak, kemudian besok-besok terus pembelajaran kita apa? Ya, kan satu orang yang bisa memberikan refleksi buat perbaikan. Refleksi ini untuk memperbaiki proses pembelajaran kita berikutnya. Oke, boleh satu orang? Arifan mungkin Emas ketua kelas, boleh apa saja? Saya kasih mikrofon lah. Berdiri boleh? Kemudian pembelajaran hari ini gimana? Apakah menyenangkan atau membosankan? Oh, bisa berpikir kritis, lelaki berpikir kritis hari ini. Alhamdulillah ya, kritis. Oke, melalui kegiatan pembelajaran ini ilmu dan pengalamannya bertambah. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi untuk hari ini saya dapatkan poin-poinnya. Yang pertama, saya lihat dari semua kelompok sudah membuat dan mengerjakan LKPD-nya berdasarkan analisis kelompoknya, ya. Ada yang menggunakan diagram batang, ada yang diagram batangnya versi horizontal, kemudian analisisnya pun berbeda-beda. Namun pada intinya itulah proses pembelajaran, ya. Oke, apa di sini hanya berusaha memfasilitasi saja apa yang bisa lakukan untuk menuntun kalian ke arah pemahaman yang lebih baik. Nah, terakhir, karena kita sudah diberikan kelancaran, sudah diberikan kemudahan dalam belajar mengajar pada hari ini, ya, kita sama-sama menutup kegiatan kita dengan doa. Namun sebelum itu, ya, ada tugas yang harus kalian kerjakan
di rumah, tugasnya adalah membuat karya tentang diagram batang, diagram balok, diagram lingkaran, diagram garis, dan diagram-diagram yang lainnya berdasarkan minat atau keinginan kalian. Boleh menggunakan aplikasi, boleh menggunakan kertas biasa, boleh menggunakan gambar, boleh menggunakan bentuk yang dan boleh menggunakan video dan sebagainya sesuai dengan minat kalian masing-masing bersama dengan kelompok yang kalian inginkan. Jadi kelompoknya kalian bisa bentuk kembali, sepakati, ya, seperti itu. Oke ya, bisa ya? Satu kali tiga bisa? Bisa. Masa tidak bisa? Oke, harus optimis. Ayo kita akhiri pekerjaan kita dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bukan, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Saya rasa kerjasama kita makin hari makin baik. Terima kasih lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk belajar.